bagaimana membedakan gangguan jin yang dari sihir, ain, dan lain-lain. Ya, apakah gangguan sihir bisa menetap atau kronik dalam tubuh manusia? Baik, demikian Sob. Ya. Jadi beda antara gangguan itu, jadi jin itu bisa masuk dalam manusia. Kemarin kita sudah bahas, antara adalah banyak pintu. Salah satunya adalah pintunya pintu sihir. Dan sihir ini adalah sesuatu yang nyata. Makanya kalau kita baca Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam pada waktu berhadapan dengan Fir'aun, dengan juru-juru sihirnya, Allah abadikan dalam Quran, insyaallah surat Yunus. Wa qala Fir'aun utuni bikulli sakhirin alim. Apa kata Fir'aun? Wahai, datangkanlah kepadaku tukang-tukang sihir yang hebat-hebat, pakar-pakar sihir. Ya. Pada majah aksatul ya, itu diabadikan oleh Allah dalam Quran. Maka itu termasuk ayat-ayat yang kalau kita baca untuk menghilangkan tema sihir. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bisihr innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalan mufsidin. Itu kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan tukang sihirnya Fir'aun. Dan sihir ini bisa macam-macam. Jadi kalau ditanyakan apa bisa bikin sakit dan sebagainya, bisa. Karena lihat tema sihirnya. Ada namanya sihir mahabbah, yang katanya dengan urusan supaya orang itu jatuh cinta, kepelet. Ya. Ada yang sihir itu kaitannya dengan supaya orang itu sampai gila, namanya sihir junun. Ada yang sihir itu lebih dominan menyakiti ke tubuh, namanya sihir marit atau marot. Ya, ada sihir itu supaya orang itu malas, tidak bisa efektif, jadi orang yang loyo, namanya sihir gumul. Nah, itu sihir. Nah, kemudian apa dengan bedanya dengan ain? Kalau sihir itu dalam arti memang dia pakai media-media, bisa pakai media jarum, pakai media benda-benda tajam, bisa pakai media baju yang sudah pernah dipakai, bisa pakai foto, bahkan sekarang lebih canggih lagi, yaitu sihir lewat sosial media alias lewat HP. Dan di lapangan itu sangat banyak sekali. Bahkan yang paling banyak justru lewat HP, terutama sihir-sihir yang katanya sihir mahabbah, sihir pelet, ya, dan lain sebagainya. Nah, adapun kalau ain ini orangnya tidak pakai media pada waktu menyihir, pada waktu bikin sakit. Ya. Jadi ain itu biasanya karena dua hal. Satu, hal yang berkaitan dengan hal-hal yang baik. Jadi ain itu bisa muncul karena kebaikan. Ada seorang ibu sama bapaknya karena punya anak cuma baru satu, kemudian anaknya cantik atau ganteng, sering dipuji berlebih, aduh anakku cantiknya, aduh anakku gantengnya. Pada waktu memuji, tidak menyebut nama Allah, anak ini cenderung kena ain. Bentuknya apa? Gampang meriang dan sebagainya. Seperti kita punya anak atau cucu didatangi, kemudian kok jadi seperti ini? Orang Jawa mengatakan sawan. Itu kalau bahasa rupiahnya namanya ain. Jadi pertama karena kebaikan. Dia memang mujinya murni. Ya memang dia baik, memang dia pinter, memang dia cantik. Nah, juga bisa mengenai barang. Kemudian yang ain yang kedua adalah dari hati yang jahat, yaitu tatapan mata jahat, jengkel, mangkel, dendam. Nah, pada waktu apalagi yang mengain itu pelaku ritual, artinya sering punya ilmu kanuragan, sering bersentuhan dengan ilmu-ilmu yang buruk-buruk seperti itu, matanya pada waktu dia dendam, jengkel, itu Masya Allah. Bisa bikin orang sakit, bahkan sampai kelasnya mati. Apa ada dasarnya? Ada. Rasulullah bersabda, al-ainu haqqun. Ain itu hak adanya.
Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, andai kata ada takdir, ada ain, disuruh cepet-cepetan lari. Bisa-bisa ain itu lebih cepat mengenai orang. Bahkan dalam hadis lagi, paling tidak hadisnya ada 3. Kebanyakan umatku, kata Rasulullah, banyak yang wafat, banyak yang mati karena ain. Nah, makanya bahaya sekali. Makanya supaya kita terhindar dari ain, satu, pada waktu memuji, katakanlah Masya Allah, Tabarakallah. Aduh, anakku cantiknya, Masya Allah, suamiku gantengnya. Ya, aduh, teman, cucuku kok cantik sekali. Katakan Masya Allah, Tabarakallah. Atau katakan, sebut nama Allah. Ya Allah, terima kasih, cucuku lulus. Ya Allah, terima kasih, anakku diterima di perguruan terkenal, favorit. Terima kasih ya Allah, anakku pinter-pinter baca hafal Quran dan sebagainya. Allah sebut. Ya, walaupun tidak harus, kalau dalam Quran memang ada bacaan khusus, yaitu Masya Allah, Tabarakallah. Tapi di dalam lapangan bisa dengan mengucapkan terima kasih ya Allah, ya Allah anakku cantik, terima kasih, Subhanallah. Intinya sebut nama Allah, puji Allah. Karena pada waktu Allah nggak dipuji, padahal yang ngasih kelebihan, kecantikan, kehebatan itu Allah, kemudian Allah nggak disebut, yang masuk dari pujian-pujian itu setan. Atau juga tatapan orang iri, dengki, buruk hati itu pada waktu menatap itu ada panah-panah setan. Dan di lapangan itu sangat banyak sekali. Wallahu a'lam. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير